Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, dan seluruh pimpinan OPD yang hadir, para asisten, para staf ahli. Yang saya hormati Ibu Rektor Nasman, yang saya hormati Bapak Rektor IAI DI, yang saya hormati Rektor DBM Muhammadiyah, Ketua SKN Magene. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis, yang saya hormati Ketua Stikes, yang saya hormati Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang Linda. Ya, walaupun disumbat tapi dia ada saya. Ini satu kebanggaan bagi kita karena dihadiri Bu Kadis dari Sulawesi Barat. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati semua anak-anakku calon pemimpin masa depan Sulawesi Barat dan Polewali Mandar. Yang saya hormati para camat, para kepala desa, teman-teman pers, dan para teman-teman LSM yang hadir. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ini tidak bisa menahan rasa senang saya, rasa haru saya. Karena kenapa sih pada saat akhir-akhir masa jabatan saya baru kita bikin begini? Kenapa tidak dari pertama? Apa yang melandasi saya tugaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan berkoordinasi dengan KKN dan seluruh rektor yang ada di Polewali Mandar dan dari Magene, karena saya pikir banyak KKN datang kita tidak tahu, pulang tidak pamit. Datang ke sini juga programnya tidak jelas. Makanya saya bikin inovasi kayak begini. Kita mau bagaimana KKN dari seluruh fakultas dari seluruh universitas yang ada di Sulawesi Barat ini atau di Polman ini menjalankan programnya, tapi tolonglah bantu juga pemerintah untuk mensosialisasikan program pemerintah yang harus disampaikan, karena berbeda kalau camat menyampaikan, kepala desa menyampaikan, apalagi kalau anak-anakku ini calon-calon pemimpin yang menyampaikan kepada sesamanya generasi muda, pasti lebih cepat terwujud. Yang saya mau titipkan kepada anak-anakku yang saya sayangi, pertama, masalah stunting. Ini stunting adalah masalah seluruh Indonesia. Tentu anak-anak sudah dibekali bagaimana caranya ke depan kita tidak stunting. Salah satu indikatornya yang cepat-cepat menikah. Jadi yang ikut di sini KKN, haram hukumnya setelah habis KKN menikah. Ya, karena kita yang menyampaikan toh. Nah, jadi harus kasih contoh. Ya, jadi jangan disampaikan kepada masyarakat, jangan buru-buru menikahkan anak tak. Karena salah satu indikator membuat kita stunting itu adalah karena pernikahan dini. Satu saja indikator saya sampaikan, karena pasti sudah di pembekalan kemarin sudah disampaikan kepala dinas kesehatan. Yang kedua, Pak Bupati titik adalah masalah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan itu bukan dilihat dengan bajunya, bukan dilihat dengan gayanya. Kemiskinan itu indikatornya salah satu adalah muamal rokok mandi itu digoyangna, berarti ada itu kasih asih. Uang kan dibakar, iya. Uang kan yang dibakar, berarti tidak miskin.
Indikator orang miskin, kemarin saya membuat satgas kemiskinan ekstrim. Harus anak-anak pasti sudah dibekali yang mana miskin dan mana miskin ekstrim. Nah sekarang yang banyak dikena miskin ekstrim adalah lansia dan janda. Jadi yang harus sampaikan ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, karena yang banyak dikena kemiskinan ekstrim adalah lansia, perempuan, dan janda yang sudah berumur. Jadi barang siapa mau menjalankan sunnah Rasulullah, nah inilah tempatnya kita menjalankan sunnah Rasul. Jadi sampaikan baik-baik, ya, karena ada bantuan. Jadi tolong bantu pemerintah mensosialisasikan tentang kemiskinan ekstrim. Kalau ada wifi-nya, tidak miskin kita. Ada HP-nya, tidak miskin. Mungkin dia miskin tapi tidak ekstrim. Yang mau diserokan ini adalah kemiskinan ekstrim. Sama sekali dia makan nasi itu hanya sekali, mungkin sekali sehari, tidak ada pekerjaannya sama sekali. Dan itu dicek. Dia sudah dapat belum BLT? Dia sudah dapat belum apa lagi? PKH. Kalau belum dapat sama Pak Bupati, biar saya pakai kadisnya, biar saya pakai kepala desanya, biar saya ganti camatnya. Berarti tidak menjalankan tugas dengan 100. Ini yang Pak Bupati mau minta tolong sama kita semua, anak-anakku, fotokan orang yang bikin ekstrim dan langsung laporkan sama Kadis atau Rektorat. Karena sekarang ada dana di Pemda, dana yang dari APBD Kabupaten Poli Mandar, sumbangan orang tua dan keluarga semua itu sebanyak 4 miliar lebih. Itulah yang akan kita membuat untuk memperbaiki rumahnya. Nah, kalau ini anak-anakku menjalankan yang baik, bukan main amalannya. Kalau orang tidak bagus rumahnya, anak-anakku laporkan, lantas pemerintah intervensi memperbaiki rumahnya, amalmu tidak bisa diukur. Ya, itu tentang kemiskinan. Nah, terus juga mengenai masalah anak-anak adik-adik yang putus sekolah. Cari kita. Kalau ada adik-adik yang putus sekolah, ajari sekolah. Saya sudah menginstruksikan Kadis Pendidikan, semua kepala sekolah dan para guru agar tidak mesti harus pakai sepatu, pakai baju seragam baru bisa sekolah. Biar pakaiannya apa saja bisa ikut sekolah. Nah ini tugas semua ini yang mau Pak Bupati titipkan sama kita. Nah inilah namanya KKN kolaboratif. Kita kerjasama baik-baik. Nah, iya mau di sana KKN Tomang nih. KKN Tomang mau cari jago ber-KKN, hanya datang tahu bikin pasang spanduknya. Spanduk kiri kanan kali itu jago KKN. Dan jangan juga KKN bikin batas-batas desa. Pekerjaan fisik juga tugas-tugas. Tugasnya BU itu, tugasnya kepala desa, bukan tugas itu fisik-fisik. Yang enak-enak aja lah bekerja. Yang ada amalannya untuk bekal akhirat ke depan. Ada sekolah yang tidak bagus, fotonya harus sama Pak Bupati. Semua kita perbaiki.
Kenapa saya lakukan begini? Karena saya mau bagaimana di Sulawesi Barat ini, ya, di Majene dan Sulawesi Barat ini, pemimpin-pemimpin ke depan di Sulawesi Barat ini, terutama di Pulau Limandar ini orang-orang hebat semua. Dan sekarang tahu permasalahan. Jangan nanti ujung-ujung mau jadi pejabat baru cari permasalahan apa. Sebelum jadi pemimpin, sebelum jadi pejabat, sudah tahu persoalan yang harus dilakukan di daerah. Karena lupa Yango, karena orang binasa nih, ya. Karena bukan hanya anak yang panas, termasuk juga Pak Bupati panas juga. Jadi berbuatlah yang baik. Perempuan ajaki, ya. Bagi pemuda-pemuda yang produktif, perempuan laki-laki yang punya kreasi, yang punya keinginan untuk membuat suatu usaha atau apa, kumpulkan, kita bikinkan dia badan usaha dan kita usahakan, kita modali dia supaya dia bisa menghidup di daerahnya. Jangan selalu mencari pekerjaan. Di sini pekerjaannya tidak ada. Pergi ke sana merantau, pekerjaannya hanya panjat kelapa. Pergi pungut sawit. Kenapa sih tidak jadi pengusaha di daerahnya? Orang bilang, maksud saya modal Pak Bupati yang modal. Siapa bilang? Susah modal. Ada modal selama kamu mau. Pak Bupati bisa jembatani dengan bank-bank yang ada di sini untuk mengeluarkan CSR yang ada di bank. Kalau banknya tidak mau, saya lapor ke Presiden. Tugasnya CSR itu untuk membantu UKM-UKM yang ada. Dan tadi Ibu Rektor tadi sudah menyampaikan, ya, perbaiki sifat tak di sana, ya. Tidak perlu sebenarnya harus kasih tahu. Karena sebagai orang Sumbar sudah tahu itu. Setiap ketemu harus selalu sepakat tahu, saya dipakalapi, saya sayangi, dan jangan lupa saling memberi salam. Kasih contoh dari sekarang anak-anak kita. Kalau di Jawa Barat itu orang dari jauh mau lewat di depannya orang, punten, permisi. Kalau kita ke sini dari jauh, assalamualaikum. Nah, apa susahnya sih? Usahakan juga assalamualaikum mah. Paisan tu oh, mana boleh? Nama sih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang marah. Nah, coba nih. Mana tu macai rektor, Pak Rektor, assalamualaikum Rektor. Oh, ini kalau marah. Coba nih. Coba mungkin ini paisanan di beberapa itu nih pasunya Pak Dewi untuk pemimpin Polman ke depan, pemimpin Sumbar. Saya kira itu saja dihentikan. Selamat jalan anak-anak semua, ya. Saya atas nama Bupati Pulau Limandar Haji Andi Ibrahim Masdar bersama seluruh rektor yang ada dan seluruh pejabat yang ada di Pulau Limandar, hari ini hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 saya melepaskan KKN kolaboratif Kabupaten Pulau Limandar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Polman jago, Polman jago.